datangnya dari Ahina Adi dari Bekasi di sini. Pertanyaannya adalah, di bulan Maulid ini, apa kiat-kiat agar kita semangat hadir dan mendapatkan keberkahan di majlis sholawat? Saya pernah dengar ceramah ulama, kalau Rasulullah SAW sangat membenci rokok dan Rasulullah SAW tidak akan hadir di majlis kalau ada rokok. Di lingkungan tempat saya tinggal, kalau ada majlis pasti ada yang merokok sehingga membuat saya tidak nyaman. Mohon penjelasannya Habib. Apa yang harus saya lakukan, katanya Habib? Bulan Maulid, umumnya manusia itu dia akan lebih auqa' fin nafas kalau mengingat sesuatu sesuai dengan kejadian, apakah itu bulannya atau tahunnya. Seperti kita mengadakan haul setahun daripada kewafatan, atau mengingat peperangan Uhud, pada peperangan Uhud misalnya, atau peperangan Badar misalnya di bulan Ramadan, itu biasanya lebih ngepas di dalam hati. Begitu juga bulan Maulid Rasulullah SAW, hadirnya Rasulullah SAW di bulan Rabiul Awal, maka lebih ngepas biasanya di dalam hati kita, itu lebih terasa nyaman ketika kita mengingat Rasulullah SAW di bulan di mana Rasulullah SAW dilahirkan. Bukan berarti bahwa di bulan-bulan lain kita tidak mengingat Rasulullah SAW. Ada aja yang nakal-nakal nih, biasanya dia bilang Rasulullah meninggal di bulan Rabiul Awal, Rasulullah lahir di bulan Rabiul Awal, Rasulullah juga meninggal di bulan Rabiul Awal. Maka apakah kita sekarang ini sedang memperingati kelahiran Nabi atau bersenang-senang dengan kewafatan Nabi? Maka umat Islam itu senantiasa diajarkan oleh Nabi besar Muhammad SAW untuk yatafa'al. Ketika ada dua hal, yang mana yang lebih mudah itulah yang diambil. Nabi Muhammad SAW tidak suka kepada tasya'um. Nabi Muhammad SAW bahkan katakan la safara wala bumata wala tayarata wala adwa. Rasulullah SAW katakan ketika sebagian orang mengatakan bahwa bulan Safar adalah bulan musibah, Nabi Muhammad ketika itu melihat sebagian orang tidak mau menikahkan anaknya karena takut nanti lahir daripada pernikahan di bulan Safar anak-anak yang tidak sempurna. Rasulullah nikahkan Sayyidina Ali dan Sayyidatuna Fatimah di bulan Safar dan menghasilkan putra-putri terbaik, Sayyidah Syabab Ahlul Jannah, Sayyiduna Al-Hasan wa Sayyiduna Al-Husain. Maka Rasulullah SAW merubah namanya menjadi Safarul Khair. Ya, Rasulullah SAW tambahkan dengan nama Safar Al-Khair. Oleh karena itu kita selalu melihat kepada kebaikan. Dan di dalam Musnad Al-Imam Ahmad bin Hanbal juga dikatakan bahwa Nabi Adam itu dilahirkan hari Jumat dan hari itu juga Nabi Adam meninggal. Hari Jumat juga Nabi Adam meninggal. Dan di dalam hadis lain Rasulullah SAW menamakan hari Jumat Sayyidul Ayyam. Artinya Rasulullah SAW tahu bahwa sesungguhnya hari Jumat adalah hari wafatnya Nabi Adam. Tapi Nabi Muhammad menjadikan hari Jumat sebagai Id. Apakah Nabi Muhammad mengajarkan untuk kita bersedih di hari kewafatan Nabi Adam, berbahagia di hari kewafatan Nabi Adam? Tidak. Tapi Rasulullah selalu mengambil yang terbaik. Datang seseorang kepada Nabi dan mengatakan, Rasulullah tanya, "Masmuk?" Dia katakan, "Nama saya Hazn." "Ismi Hazn ya Rasulullah." "Bal anta farah," kata Rasulullah. "Kamu bukan Hazn, kamu bahagia." Bahkan Abu Hurairah ketika datang kepada Nabi ditanya sama Nabi, "Siapa nama kamu?" Dia katakan, "Abdu Ghanam." Namanya hamba kambing, bin Sakhr. Bapaknya namanya Batu, kambing bin Batu. Abdurrahman Abdu Ghanam bin Sakhr al-Yamani ad-Dawsi. Rasulullah rubah namanya menjadi Abdurrahman. Dalam riwayat namanya Abdullah. Ala kulli hal, perayaan Maulid ini baik sekali. Dan saya yakin banyak sahabat-sahabat saya yang tidak merayakan Maulid yang mendengar juga, mungkin yang baru join, sahabat-sahabat Instagram saya atau di TikTok ataupun yang ada di aplikasi-aplikasi lain yang tidak terbiasa untuk melakukan Maulid, itu tidak masalah. Artinya kita punya cara masing-masing untuk mendekatkan diri kepada Allah dan Rasulnya, namun tidak menyalahkan orang lain. Karena setiap orang memiliki cara untuk sampai kepada angka 10 dengan caranya masing-masing. Ada yang dengan 5 tambah 5, ada yang 6 tambah 4, ada yang 3 tambah 7, semuanya insya Allah benar. Nah sekarang bagaimana supaya kita semangat di dalam merayakan Maulid Rasulullah SAW? Kenali Rasulullah, cari tahu. Sebagian ikhwan kita mungkin mengikuti Rasulullah SAW tanpa pengenalan, makanya ikut-ikutannya kadang-kadang sebentar-bentar aja gitu. Kadang-kadang hijrahnya hanya sebulan, setelah itu malah kembali lagi kepada kejahatan. Artinya perlu kepada pengenalan. Setelah pengenalan akan ada tumbuh cinta. Setelah cinta baru ada mutaba'ah. Itu sesuai. Nah, kalau kita sudah kenal kepada Nabi, tentu kita akan semakin bersemangat.
Adapun orang lain melakukan sesuatu yang dibenci oleh Rasulullah SAW, ya, misalnya dia katakan seperti merokok atau semisalnya, bisa jadi orang tersebut tidak sama seperti kamu. Jadi kalau ada pesan dari guru kita Habib Hasan misalnya, jadikan pesan tersebut untuk kamu, bukan untuk orang lain. Jadi saya berusaha untuk tidak merokok, dan orang-orang terdekat saya usahakan mereka untuk tidak melakukan sesuatu yang dibenci oleh Nabi. Tapi saya tidak melihat buruk kepada orang lain, karena bisa jadi keburukan orang lain yang dicintai oleh Allah adalah kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Seorang nabi, saya tambahkan sedikit, seorang nabi Musa alaihissalatu wassalam ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, falamma akhadathumur rajfa qala rabbi law syi'ta ahlaktahum min qablu wa iyyai. Ketika mendapat pacaklik, musim pacaklik yang tidak mendapatkan air sama sekali, bagaimana Nabi Musa berdoa kepada Allah? Ya Allah, hancurin deh sekalian gitu. Qala rabbi law syi'ta ahlaktahum min qablu wa iyyai. Kalau mau hancurin dari awal ya Allah, jangan sekarang gitu. Atuhlikuna bima fa'ala sufaha'u minna. Kok saya yang kena, padahal orang-orang yang rajin maksiat, mereka yang melakukan maksiat, kok saya yang kena? Marah-marah sama Allah. Kemudian beliau katakan, in hiya illa fitnatuk. Semuanya balik ini fitnah. Ini kata-kata yang kalau keluar dari lidah-lidah orang lain bisa jadi orang tersebut adalah orang yang betul-betul salah. Tapi kalau keluarnya dari lisan orang yang dicintai oleh Allah, maka berbeda. Maka ketika mendapatkan nasihat dari guru kita, yang kita ingat ini untuk kita, bukan untuk orang lain. Ya, mungkin begitu, mudah-mudahan manfaat. Nah, alhamdulillah, syukurlah. Ada tambahan dari Ustaz? Alhamdulillah, sangat indah sekali, sangat tepat sekali. Intinya ayo kita berbagi diri kita. Apa yang dilakukan orang ketika menurut Anda jelek, silahkan, tapi jangan memvonis orang itu jelek. Kita diajari benci perbuatan yang jelek, bukan orang yang berbuat jelek. Nakrahul fi'la wala nakrahul fa'il. Kita benci kejelekan, tapi kita tidak benci orang yang berbuat jelek, karena dia saudara kita, apalagi dia seorang mukmin. Kita harus cinta dengan mereka. Jangan kita kesalahan saudara kita yang kecil kita besarkan. Mungkin kita berbuat lebih jelek dari dia. Mungkin kita tahu atau kita nggak tahu. Intinya, jika itu acara Anda bebas, bersihkan dari rokok, silahkan. Gitu. Ketika Anda hadir acara orang, maka ambil manfaat di acara itu dan tutup mulut Anda dari apa yang Anda lihat. Ambil yang baik, kata Habib Al-Haddad, khud ma safa wada'il kadar. Ambil yang baik dan tinggalkan yang jelek, sehingga hati kita tetap dingin dan kita dimanapun mengambil manfaat di sana dan manfaat di sini. Kecuali Anda seorang ustadz, Anda seorang dai, Anda berhak untuk memberi nasihat dengan lembut, memberi masukan dengan indah. Nabi bersabda, man bana masjidan banallahu baitan fil jannah. Siapa yang ikut membangun masjid, maka Allah akan membangunkan rumah di surga. Pondok Pesantren Nurul Iman akan membangun masjid 2 lantai plus aula. Maka kami mengajak untuk kita dan Anda mendapatkan rumah di surga. Kami membutuhkan 2.000 orang, per orang 100.000 per bulan selama 1 tahun. Silahkan Anda daftarkan diri Anda, atau almarhum dari orang tua keluarga Anda yang sudah meninggal, atau Anda niatkan untuk putra Anda supaya menjadi putra yang saleh salehah. InsyaAllah dengan masjid di Pondok Pesantren Nurul Iman yang insyaAllah makmur dengan sholat, qiyamul lail, zikir, majelis taklim, belajar agama Allah. Setiap kalimat, setiap bismillah, setiap ilmu Anda dapat pahala, setiap rakaat Anda dapat pahala. Hani'an lana wa hani'an lakum kalau kita punya rumah di surga Allah. Mudah-mudahan Allah mencatat kita sebagai hamba yang punya rumah di surga.